Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitriani Rahayu di channel Iyakah. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi turunan. Kita mulai untuk yang pertama adalah gradien. Gradien atau kemiringan biasa disimbolkan dengan M. Jadi simbolnya adalah M. Dimana untuk turunan ini M itu kita dapatkan dari turunan pertama. Contoh. Misal kita punya Y sama dengan 2 sin X, di mana X sama dengan 0. Maka yang mau kita cari adalah tentukan gradiennya atau kemiringannya itu sama dengan berapa. Ingat lagi tadi kembali, gradien itu sama dengan turunan pertamanya. Di soal diketahui Y-nya itu sama dengan 2 sin X. Berarti Y sama dengan 2 sin X. Sehingga Y aksennya itu sama dengan 2 sin X. Turunannya itu adalah cos X. Di soal diketahui bahwa X-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti X-nya jadi 0. Berarti 2 kali cos 0. Cos 0 itu sama dengan berapa? Iya, cos 0-nya itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga gradiennya itu sama dengan 2. Contoh yang kedua untuk mencari gradien. Diketahui kurva Y sama dengan 4 cos 2X ditambah 6, di mana X sama dengan pi per 2. Nah, yang kita mau cari, tentukanlah gradiennya. Untuk mendapat gradien tadi, kita gunakan turunan pertamanya. Jadi, Y sama dengan 4 cos 2X ditambah 6. Kita turunkan. Maka turunannya itu berarti Y aksen itu sama dengan 4 turun cos 2X. Turunannya cos 2X itu adalah negatif sin 2X. Kemudian turunan dari 2X itu adalah 2. Ditambah 6. 6 itu konstanta. Ingat kalau dia konstanta diturunkan dapatnya 0. Maka kita kalikan lagi. 4 dikali negatif 1 negatif 4 dikali 2 dapatnya negatif 8. Sin 2X ditambah 0. 0-nya boleh enggak ditulis. Jadi, turunannya itu adalah Y sama dengan negatif 8 sin 2X. Di soal, diketahui bahwa X-nya sama dengan pi per 2. Berarti kita ganti X-nya jadi pi per 2. Y aksen itu kan sama dengan M ya. Sama dengan M ya. Berarti M sama dengan negatif 8 sin 2X. X-nya kita ganti jadi pi per 2. Berarti negatif 8 sin 2X kita ganti dengan pi per 2. Oke, berarti negatif 8 sin 2 dibagi 2-nya habis ya, dicoret. Berarti negatif 8 sin
Pi. Maka hasilnya adalah negatif 8 dikali dengan sin pi. Sin pi nilainya adalah 0. Berarti negatif 8 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi gradien untuk soal nomor 2 jawabannya adalah 0. Contoh ketiga. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan px kuadrat ditambah q di titik negatif 1,2 adalah 6. Yang mau kita cari adalah tentukanlah nilai P dan Q berturut-turut. Dari soal kita ketahui bahwa gradiennya itu adalah 6. Nah, gradien itu didapat dari turunan pertama dari kurvanya. Jadi kita punya di soal Y sama dengan px kuadrat ditambah q. Kita turunkan, berarti Y aksen itu sama dengan px kuadrat. Turunannya itu P-nya langsung turun. Kemudian X kuadrat itu turunannya adalah 2X. Berarti P dikali dengan 2X. Ditambah Q. Q ini adalah konstanta. Berarti kalau diturunkan dapatnya 0. P kali 2X. Boleh ditulisnya 2PX. Berarti gradiennya itu sama dengan 2PX. Di soal diketahui bahwa gradiennya itu adalah 6. Berarti 6 sama dengan 2PX. Berarti PX itu sama dengan 6 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 3. Di soal diketahui juga bahwa dia menyinggung pada titik negatif 1,2. Berarti X-nya sama dengan negatif 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusi, kita ganti nilai X-nya jadi negatif 1. Berarti P dikali minus 1 sama dengan 3. Maka P sama dengan 3 dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Kita sudah dapatkan nilai P. Sekarang kita cari nilai dari Q. Q ini dapat dari mana? Dari kurva. Di soal diketahui bahwa kurvanya, kita punya kurva Y sama dengan PX kuadrat ditambah Q. Maka kita ganti P jadi negatif 3, kita ganti Y-nya jadi 2, kita ganti X-nya jadi negatif 1. Berarti 2 sama dengan P-nya tadi negatif 3, berarti negatif 3 dikali X-nya negatif 1 berpangkat 2 ditambah Q. Berarti 2 sama dengan negatif 3 kali negatif 1 berpangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi negatif 1 pangkat 2 itu sama dengan negatif 1 kali negatif 1 atau sama dengan 1. Ditambah Q. Berarti 2 sama dengan negatif 3 kali 1. Negatif 3 tambah Q. Berarti nilai Q sama dengan 2 ditambah 3. Kenapa tambah? Karena negatif pindah ruas jadi positif. 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti nilai P-nya sama dengan 3, kemudian nilai Q-nya sama dengan 5.
Sekarang kita masuk di materi tentang persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung, di mana rumus untuk persamaan garis singgungnya itu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Untuk persamaan garis singgung ini, yang perlu kita cari hanya ada 3. Yang pertama Y1-nya, kemudian M, kemudian yang ketiga adalah X1-nya. Jadi ada 3 yang kita harus cari untuk mendapatkan persamaan garis singgung Y1, M dengan X1. Kita mulai untuk contoh yang pertama. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X ditambah 5 pada X sama dengan 0. Di soal kita sudah ketahui nilai Y sama dengan 2 sin X tambah 5. Ini kurvanya. Kemudian di soal sudah kita ketahui juga X1-nya. X1-nya itu yang mana? Yang ini. X sama dengan 0. Kita sudah dapat X1-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita sisa cari Y1 dengan M. Ingat tadi M itu apa? M itu adalah gradien. Gradien itu dapat dari mana? Gradien itu sama dengan Y aksen. Berarti kita cari dulu turunan pertama dari kurvanya. Berarti Y sama dengan 2 sin X ditambah 5. Kita turunkan, berarti Y aksen sama dengan 2 ini langsung turun saja. Sin X itu turunannya adalah cos X. Ditambah 5 itu konstanta. Ingat kalau konstanta diturunkan dapatnya 0. Di soal diketahui X-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusi. Kita ganti X-nya jadi 0. Berarti 2 kali cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1. Inilah Y aksen. Y aksen itu sama dengan gradiennya. Berarti gradiennya kita sudah dapat, yaitu adalah 2. X1-nya 0, gradiennya 2. Yang kita perlu cari yang terakhir adalah Y1-nya. Y1 itu kita dapatkan dari kurvanya. Jadi Y sama dengan 2 sin X tambah 5. Kita substitusi atau kita ganti X-nya jadi 0. Berarti Y atau Y1 sama dengan 2 sin 0 tambah 5. Berarti 2 kali sin 0 itu sama dengan 0 tambah 5. 2 kali 0, 0 tambah 5 hasilnya adalah 5. Berarti kita sudah dapat ketiga-tiganya. Kita dapat X1 gradien dengan Y1. Kita substitusi ke persamaannya. Jadi persamaannya itu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya tadi 5, M-nya 2, kali X dikurang X1-nya itu adalah 0. Berarti Y kurang 5 sama dengan, kita kali masuk, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 0, jawabannya 0. Berarti Y kurang 5 sama dengan 2X, maka Y sama dengan 2X ditambah 5. Inilah persamaan garis singgungnya. Contoh yang kedua. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2.
yang melalui titik 2,6 akan memotong sumbu X di titik berapa. Nah, di sini diketahui bahwa kurvanya itu adalah X kuadrat ditambah 2. Nah, kemudian ada kata-kata memotong di sumbu X. Jika dia memotong di sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk di persamaannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari gradiennya. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Turunan pertamanya berarti Y aksen sama dengan X kuadrat. X kuadrat itu turunannya 2X. Ditambah 2. 2 itu adalah konstanta. Kalau diturunkan dapatnya 0. Berarti Y aksen itu sama dengan 2X. Nilai X-nya di sini kita lihat dari melalui titiknya. Berarti dia melalui titik 2. Dia melalui titik 2,6. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti aksen sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Y aksen itu apa? Gradien. Jadi gradiennya adalah 4. Kemudian di soal sudah kita ketahui juga Y1-nya. Jadi X1 dengan Y1 sudah kita ketahui, maka kita substitusi masuk ke persamaannya. Jadi persamaannya itu Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang X1. Y-nya tadi kan memotong di sumbu X. Berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikurang Y1-nya tadi 6 sama dengan gradiennya 4 kali X dikurang X1-nya 2. Berarti 0 dikurang 6 dapatnya negatif 6 sama dengan kali masuk 4 kali X. 4X 4 kali negatif 2 negatif 8. Berarti 4X itu sama dengan negatif 6. Negatif 8-nya pindah ruas jadi positif 8. Berarti 4X sama dengan 2. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan 2/4. Atau sama dengan 1/2. Sehingga persamaan garis singgungnya ini memotong di titik 1/2,0. Jadi jawabannya adalah 1/2,0. Contoh yang ketiga. Garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5 yang sejajar dengan garis (12X dikurangi sama dengan 17) menyinggung kurva di titik berapa? Oke, dari soal diketahui bahwa garis singgung kurvanya itu sejajar dengan garisnya. Ingat, kalau dia sejajar berarti gradien pertama itu sama dengan gradien garis kedua. Maka nanti
gradien pada persamaan garis singgung kurvanya ini sejajar dengan garis 12x dikurangi sama dengan 17. Maka gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5 ini sama dengan gradien dari 12x dikurangi sama dengan 17. Nah, sekarang untuk mendapatkan gradien berarti kita turunkan dulu kurvanya. Jadi kita dapatkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Berarti Y aksennya ini sama dengan 2X. Y aksen itu kan sama dengan gradien. Kita anggap ini adalah gradien pertama. Sekarang kita masuk di garis yang kedua. Garis yang kedua, 12X dikurang Y sama dengan 17. Maka gradiennya, ini boleh kita ubah dulu posisinya. Jadi, nanti berubah menjadi Y sama dengan 12X dikurang 17. Berarti Y aksennya itu sama dengan 12. Y aksen itu apa? Gradiennya tadi. Ini kita anggap sebagai gradien kedua. Katanya sejajar, berarti gradien pertama itu sama dengan gradien kedua. Berarti 2X sama dengan 12, sehingga X sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Kita sudah dapatkan nilai X-nya. Berarti yang kita perlu cari adalah nilai Y-nya. Y-nya dapat dari hasil substitusi di persamaannya. Sehingga Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Berarti X-nya kita ganti dengan 6. Berarti 6 berpangkat 2 tambah 5. 6 berpangkat 2. Berarti 6 kali 6. Dapatnya 36. 36 ditambah 5. Hasilnya adalah 41. Berarti dia menyinggung pada titik 6,41. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Adapun sifat-sifatnya, sifat-sifat dari turunan trigonometri yang pertama, jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen itu sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X, maka Y aksen itu sama dengan negatif sin X. Ketiga, Y sama dengan tangen X, maka Y aksen itu sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, Y sama dengan kotangen X, maka Y aksen itu sama dengan negatif cosecant kuadrat X. Yang kelima, Y sama dengan secant X, maka Y aksen sama dengan secant X kali dengan tangen X. Yang keenam, Y sama dengan cosecant X, maka Y aksen itu sama dengan negatif cosecant X kotangen X.
Untuk mempermudah kita mengetahui sifat-sifat dari turunan trigonometri, yang perlu kita perhatikan adalah huruf depan dari sifat-sifatnya. Jika huruf depannya adalah C, maka nanti turunannya bernilai negatif. Contohnya misalnya Y sama dengan cos X. Cos huruf depannya adalah C, maka Y-nya aksen atau turunan pertamanya adalah, maka Y aksennya sama dengan negatif sin X. Selain dari huruf depan C, maka semua turunannya adalah positif. Contoh soal yang pertama untuk turunan trigonometri. Y sama dengan 2 sin X. Maka Y aksen sama dengan berapa? Yang ditanyakan di soal adalah turunan dari Y-nya atau Y aksen. Berarti Y aksen itu sama dengan, untuk koefisiennya langsung turun saja, 2 sin X. Sin turunannya adalah cos X. Maka turunan dari Y sama dengan 2 sin X adalah Y aksen sama dengan 2 cos X. Soal nomor 2. Diketahui Y sama dengan sin X ditambah 4 cos X. Yang ditanyakan adalah, tentukanlah Y aksennya atau turunan pertamanya. Maka untuk menyelesaikan soal yang ini, kita turunkan satu-satu. Berarti Y sama dengan sin X ditambah 4 cos X. Maka Y aksen itu sama dengan turunannya sin itu adalah cos X ditambah 4 cos X. Koefisien langsung turun saja 4. Cos X turunannya adalah negatif sin X. Sehingga Y aksennya itu sama dengan cos X 4 dikali negatif sin X. Hasilnya adalah negatif 4 sin X. Jadi turunan dari Y sama dengan sin X ditambah 4 cos X adalah cos X dikurang 4 sin X. Contoh soal yang ketiga. Y sama dengan secant X ditambah 2X. Yang ditanyakan adalah tentukanlah turunan pertamanya atau Y aksennya. Untuk menjawab soal yang ini seperti menjawab soal nomor 2 tadi. Kita turunkan satu-satu. Berarti Y aksen itu sama dengan turunan dari secant X. Turunan dari secant X adalah secant X tangen X. Kemudian turunan dari 2X. Turunan dari 2X adalah 2. Berarti jawabannya adalah secant X kali tangen X ditambah 2. Untuk fungsi 2X, kita harus mengetahui turunan aljabar. Sifat-sifat turunan aljabar untuk permasalahan 2X ini, ingat bahwa jika kita punya fx sama dengan kx, maka f aksen x-nya itu adalah k. Sehingga jika fungsinya adalah 2x, maka turunannya itu adalah 2. Soal keempat. Diketahui
fx sama dengan 5 cos x ditambah sin x. Yang ditanyakan adalah tentukanlah nilai dari f aksen 30 derajat. Untuk menjawab soal nomor 4, langkah pertama yang kita lakukan adalah turunkan dulu fungsi dari fx. Setelah itu, kita substitusi nilai x-nya menjadi 30. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 5 cos x ditambah sin x. F aksen X itu sama dengan 5-nya langsung turun ke bawah. Cos X, turunannya cos X itu adalah negatif sin X. Ditambah turunannya sin X adalah cos X. Kita kali masuk dulu. 5 dikali negatif sin X, hasilnya adalah negatif 5 sin X ditambah cos X. Ini adalah nilai dari f aksen X-nya. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah f aksen 30 derajat. Nanti kita ganti variabel X-nya atau kita substitusi variabel X dengan angka 30 derajat. Maka f aksen 30 derajat sama dengan negatif 5 sin 30 ditambah cos 30. Sama dengan negatif 5 sin 30 hasilnya itu adalah 1/2. Ditambah cos 30, nilai dari cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Sehingga hasilnya boleh kita kelompokkan. Negatif 5 dikali 1/2 ditambah 1/2 akar 3. Boleh dimasukkan, boleh kita faktorkan. 1/2 dalam kurung negatif 5 ditambah akar 3. Jadi ada kesamaan antara negatif 5 kali 1/2 ditambah 1/2 akar 3. Kesamaannya itu yang mana? Mempunyai 1/2. 1/2-nya inilah yang dikeluarkan. Maka dia mendapatkan hasil perkalian 1/2 dikali negatif 5 ditambah akar 3. Kita kelompokkan. Contoh soal yang kelima. Fx sama dengan secant X ditambah tangen X. Yang ditanyakan adalah f aksen X sama dengan berapa? F aksen X berarti turunan dari fx. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita turunkan saja secant X dengan tangen X-nya. Maka dapat dituliskan fx sama dengan secant X ditambah tangen X. F aksen X-nya itu sama dengan secant X, itu turunannya adalah secant X tangen X. Kemudian turunannya tangen. Turunannya tangen itu adalah secant kuadrat X. Di sini ada juga kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu memiliki secant X. Maka boleh dikeluarkan atau dikelompokkan. Dikeluarkan secant X-nya. Secant X dalam kurung tangen X ditambah secant X.
Ingat di sini second-nya berpangkat 2, maka kalau dia keluar 1, maka masih bisa dikalikan dengan second X-nya yang di dalam kurung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.